Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalan, saya Riki Andriana. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman dari pembelajaran minggu pertama pada Coding Bootcamp. Jadi pada pertemuan pertama, saya diajarkan tentang game introduction atau pengenalan game. Jadi apa sih itu game? Kita kembali dulu ke sejarahnya. Jadi pertama kali game itu diciptakan secara komersial itu nama game itu adalah Pong. Sekitar pada tahun 70-an, maksudnya 1970-an, sudah muncul game yang bernama Pong. Sejarahnya pada saat itu, semua orang itu tidak kepikiran gitu buat bikin game secara komersial. Nah, eh, pada tahun tersebut, maka dibikinlah game di arcade game di pojokan gitu, ditaruh game yang di sana itu, game itu adalah game Pong. Itu yang pertama kali secara komersial ada. Dan pada minggu-minggu pertama itu, game itu ramai sekali gitu. Jadi banyak orang yang ngantri buat nyobain, penasaran sama game yang pertama kali itu. Setelah itu, perkembangan industri game sudah berlangsung kurang lebih sekitar 50 tahun. Sejak video game pertama kali diperkenalkan. Dari yang tadinya game itu hanya sederhana seperti Pong, nah sampai sekarang game itu sudah mulai sangat berkembang gitu. Sekarang kita bisa melihat visualnya lebih bagus, penampilan dari UI-nya udah keren gitu. Kayak Mobile Legends, Valorant, dan banyak lah pokoknya sekarang. Jadi apa sih itu game? Nah, menurut Wikipedia itu sendiri, game adalah bentuk permainan yang terstruktur yang biasanya dilakukan untuk menghibur atau senangan dan kadang-kadang digunakan sebagai alat pendidikan. Permainan berbeda dengan pekerjaan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan upah dan dari seni, yang lebih sering merupakan ekspresi elemen estetika atau ideologis. Nah, itu menurut Wikipedia. Terus konsep dari game itu kayak gimana sih? Eh, Bagaimana kita menyimpulkan bahwa itu adalah game gitu. Jadi kalau menurut Chris Crawford, dia adalah seorang game designer dari Atari. Untuk mendefinisikan sebuah game itu adalah yang pertama itu kata dia itu creative expression is art if made for its own beauty and entertainment if made for money. Nah, yang kedua itu adalah sesuatu yang bisa menjadi hiburan atau plaything, tetapi bisa dimainin. Nah, itu bisa didefinisikan sebagai game. Dan juga yang ketiga, kalau gak punya tujuan, ya jadinya mainan. Jadi kalau misalnya kayak apa ya, yang nggak punya tujuan tapi bisa dimainin kayak boneka. Nah, boneka bisa dimainin tapi gak punya tujuan. Nah, itu belum bisa didefinisikan sebagai game. Dan yang terakhir nih yang saya ambil yaitu adalah kita tidak bisa mengacakkan atau interaksi atau saling mengganggu. Kalau di game fighting itu kan ada tuh saling menuju musuh yang lain gitu. Nah, itu bisa didefinisikan sebagai game. Dan juga ada yang namanya non-interactive entertainment. Nah, yang non-interactive entertainment itu apa sih? Jadi kayak hiburan tapi tidak bisa berinteraksi langsung seperti film, novel. Nah, itu ada hiburan tapi itu tidak bisa dikategorikan sebagai game yang kita maksud karena tidak bisa interaksi langsung gitu. Nah, game yang bisa diinteraksi itu, nah itu baru bisa didefinisikan sebagai game. Nah, jadi skill apa aja sih yang kita butuhkan untuk membuat game ini? Ada yang kayak apa? Saya dapat dari pembelajaran yang diberikan kami kan itu ada tiga. Yang pertama itu keterampilan skill dalam hal game design. Game design itu adalah seorang yang membuat konsep game itu sendiri. Jadi dia itu membuat konsep dari awal sampai akhir. Dia yang membuat aturan gimana sih si player itu bisa dinyatakan menang atau kalahnya, dan juga apa aja sih yang harus ada di dalam game itu. Nah, itu dibuat oleh seorang game designer. Nah, yang kedua itu adalah yang kita sebut sebagai programmer. Nah, programmer itu adalah seorang yang merealitaskan apa yang dibikin seorang game designer, kita bikin dari konsep itu menjadi kenyataan atau sebuah produk. Nah, itu tugasnya seorang programmer. Nah, dan yang ketiga adalah art, atau saya apa ya? Saya sebutkan sebagai artis. Tugasnya itu sebagai seorang yang membuat si game itu, maksudnya game itu membuat game itu lebih menarik kepada si player yang mainin game kita. Kayak
nambahin visual, nambahin suara-suara yang bikin game itu lebih estetik gitu. Nah, lanjut aja ke itu adalah mild introducing of algorithm and data structure. Jadi apa sih algoritma itu? Secara singkatnya, algoritma adalah langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan satu tugas. Jika dalam program, untuk menyelesaikan, maksudnya jika dalam sebuah program besar itu adalah algoritma itu adalah sekumpulan struktur-struktur untuk menyelesaikan masalah yang tadinya adalah sebuah problem menjadi selesai dengan tahap-tahap tertentu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai algoritma. Dan juga apa sih data struktur itu? Data struktur adalah suatu untuk menyimpan data. Jadi kita kan untuk menyimpan sebuah data itu kalau di dalam sebuah program tidak banyak instruksi-instruksi yang tidak langsung disimpan ke memori yang ada di komputer kita kan seperti hard disk. Nah, itu kan tapi gimana sih kalau gak disimpan ke hard disk itu gimana kita bisa menyimpan data-data itu? Jadi di sini ada yang namanya data struktur. Jadi data-data itu disimpan saat program itu dijalankan saja. Jadi yang saya ketahui kalau program disimpan hanya sementara itu disimpannya adalah ke dalam sebuah RAM, tidak langsung ke sebuah hard disk seperti itu. Dan langsung yang ketiga adalah pertemuan tentang Git dan GitHub. Jadi Git adalah salah satu source code management atau SCM, kalau sering disingkat itu kayak gitu. Atau apa? Source Code Management Software. Tapi yang paling populer itu kan Source Code Management itu ada bukan hanya Git saja ya, bukan hanya Git saja maksudnya. Tapi banyak lagi, ada banyak Source Code Management yang lain juga. Jadi bukan satu-satunya gitu itu. Tapi yang paling populer itu adalah Git. Tujuan dari software ini adalah untuk kolaborasi dan versioning. Versioning pada intinya adalah untuk men-tracking dari setiap history perubahan file apapun itu. Jadi setiap ada codingan yang berubah ketika kita push, nah si Git ini akan mencatat setiap perubahan pada file tersebut. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan keempat adalah pengenalan Unity. Nah, di sana saya diajarkan tentang pengenalan kamera, apa itu scenes, dan juga hierarki, konsol, bahkan yang terakhir itu adalah script, eksekusi, order, dan oke, saya jelasin aja langsung. Yang pertama ada kamera. Kamera itu konsepnya itu seperti kamera biasa pada umumnya gitu. Jadi bagaimana kamera virtual ini yang ada di dalam Unity bisa mengambil atau merender objek yang ada di dalamnya ke layar kita gitu. Mirip-mirip sama kamera bukan mirip sih, emang mirip sama dunia kamera di dunia nyata, tapi bedanya itu kameranya secara virtual. Jadi gak ada bentuknya, bukan bentuk sih, gak ada apa ya, hardware-nya gitu. Itu hanya virtual. Nah, yang kedua adalah scene. Jadi apa sih itu scenes? Scenes adalah suatu tempat untuk mengintip ke game kita gitu. Jadi di dalam scenes kita dapat mengedit atau mengutak-atik semua game object yang ada di dalam scenes tersebut. Scenes juga adalah tempat untuk menyimpan semua piece ke dalam game kita. Contoh lainnya seperti layer di dalam Photoshop. Nah, kan di Photoshop itu kita ada yang namanya layer. Layer itu adalah tempat untuk menyimpan objek-objek seperti background, orangnya gitu. Nah, itu kita masukin ke layer. Nah, itu sama aja kayak scenes-nya gitu. Dan juga ada hierarchy window. Hierarchy window adalah tempat list semua objek yang maksud saya adalah tempat list semua objek dan hubungan antar semua objek. Yang bisa dilakukan di sini adalah yang pertama ada create, delete, dan duplicate objek. Yang kedua adalah yang bisa dilakukan dalam hierarki adalah untuk set visibility, dan pickability game object. Dan yang terakhir adalah bisa juga untuk menjadikan grup atau parent dari objek-objek yang ada di hierarki tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah konsol. Konsol itu mirip pada konsol umumnya pada Windows kita gitu, tapi kegunaan dari konsol yang ada di Unity ini hanya untuk memberikan pesan dari editor, memberikan warning, dan juga memberikan pesan error kepada kita gitu. Jadi
konsol ini hanya digunakan dalam Unity aja ketika saat pengembangan. Tetapi kalau game itu sudah rilis, nah kita udah gak butuh lagi konsol itu gitu. Dan juga ada urutan, oh saya lupa ini. Ada yang ternyata ada urutan order of execution function. Jadi urutan dari eksekusi dari script yang ada di dalam Unity itu adalah yang pertama awake, yang kedua on enable jika ada ya. Dan yang ketiga adalah start, update, setelah itu disable dan destroy. Jadi awake itu dijalankan sebelum semua program yang ada di dalam script itu dijalankan yang paling pertama, dan juga untuk yang on enable itu dijalankan ketika si game object itu dinyalakan atau di-enablekan di dalam hierarkinya. Dan yang untuk eksekusi start itu dijalankan pada pertama kali game itu dimulai dan hanya dijalankan sebanyak satu kali. Berbeda dengan update. Update adalah fungsi eksekusi order yang dijalankan dari awal sampai game itu berakhir setiap frame. Jadi misalnya kita 1 detik mendapatkan 60 frame per second. Nah, si fungsi update ini akan menjalankan sebanyak 60 kali. Karena dia seperti yang saya bilang tadi, dia menjalankan fungsi update ini tergantung frame yang kita dapatkan. Jadi kita dapat 60 ya si programnya akan dijalankan sebanyak 60 kali gitu. Dan juga on disable itu dijalankan ketika si game object itu kita disablekan. Nah, baru akan terpanggil on disable. Dan juga yang terakhir adalah destroy. Destroy ini akan dipanggil ketika si game object itu dihancurkan gitu. Dan untuk pertemuan kelima adalah kami diberikan materi tentang game object, komponen, dan canvas dan UI. Jadi apa sih itu game object? Game object itu mirip jika kita ibaratkan dengan burger. Burger, di dalam burger itu terdapat beberapa komposisi isi lagi di dalam. Jadi roti. Nah, di dalamnya itu kan ada hamburger, itu daging, ada keju, salad, saus, tomat, dan lain-lain. Nah, itu bisa kita analogikan sebagai, jadi si game object-nya itu adalah burger, keseluruhan dari burger. Nah, dan juga apa sih komponen itu? Nah, komponen itu ya komponen-komponen yang ada di burger itu. Jadi ada tomat, apa itu namanya? Keju, maaf saya jadi agak belibet gini ngomongnya. Ada juga daging, saus, dan lain-lain gitu. Itu bisa diibaratkan sebagai komponen di Unity ini gitu. Nah, ada juga di Unity itu ada yang namanya transform. Jadi setiap game object yang ada di dalam Unity itu membutuhkan pasti yang namanya transform. Jadi transform ini yang apa? Di dalam Unity saya baca dulu. Jadi di game object ini di transform ini ada posisi dari game object itu, ada rotasinya, ada scale-nya juga. Nah, pasti setiap objek pasti membutuhkan itu, karena kalau tanpa itu kan pasti game objeknya nggak tahu ini ada di mana gitu. Jadi pasti butuh posisi dan lain-lain gitu. Oke, dan yang terakhir adalah canvas dan UI. UI seperti biasa, seperti pada yang kakak-kakak lihat, UI adalah tampilan yang diberikan kepada sang user gitu. Jadi saya jelasin lagi deh. UI adalah yang bisa ini nih ada bedanya. UI yang nggak ada bedanya deh. Maaf. UI adalah yang bisa di-interact dan dilihat oleh user. Sedangkan canvas, apa sih itu canvas? Nah, canvas ini sama seperti Photoshop tadi. Bukan Photoshop sih. Canvas adalah tempat untuk menyimpan semua UI yang kita buat. Dapat diartikan jika di dunia nyata itu bahwa kanvas itu adalah kertasnya gitu. Misalnya kita ingin melukis nih. Nah, kita pasti kan butuh kanvas gitu untuk melukisnya. Jadi di atas kanvas itu kita taruh lagi tuh UI teks, UI gambar, dan lain-lain gitu buat ngehasilin UI yang diberikan ke si usernya gitu. Ya mirip-mirip sama dunia nyata lah. Kan di dunia nyata juga kita mau, misalnya kalau mau lukis tadi, kita butuh kanvas, kita butuh warna buat ngelukis di kanvas tersebut. Nah, seperti itu jadinya. Oke, jadi mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang
jelas saya juga masih belajar untuk mempresentasikan apa yang saya pelajari karena keterbatasan untuk menjelaskan juga, jadi saya kurang bisa untuk menjelaskan. Semoga kakak-kakak bisa dapat mengerti saya. Saya juga maaf atas kekurangannya. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.